Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang memudarnya budaya batik di Indonesia sebagai identitas nasional. Sebelum mempresentasikan materi ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat mempresentasikan materi ini tanpa ada halangan satu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang serba modern ini. Ketiga kalinya, di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana budaya batik di Indonesia sekarang ini. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yaitu bentuk jamak dari kata mufrad budi yang berarti akal, pandangan, atau maksud. Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai koherensi, bentuk-bentuk simbolis yang berupa kata, benda, laku, mite, sastra, lukisan, nyanyian, musik, dan kepercayaan, mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep epistemologis dari sistem pengetahuan masyarakatnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan hasil dari akal pikiran manusia yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara etimologi, kata batik berasal dari bahasa Jawa yaitu tik yang berarti titi atau matik, yang kemudian berkembang menjadi istilah batik. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Di masa lalu, membatik merupakan salah satu mata pencaharian yang ada dalam kehidupan masyarakat. Batik juga termasuk salah satu pusaka budaya Indonesia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Ini merupakan hal yang sangat membanggakan bagi masyarakat Indonesia, karena sudah ada pengakuan dari dunia internasional bahwa batik merupakan salah satu budaya milik Indonesia asli. Batik merupakan identitas kultural. Dengan adanya pengakuan bahwa batik adalah milik Indonesia, sudah tentu pengakuan tersebut secara tidak langsung juga menciptakan sebuah identitas yang positif bagi Indonesia. Sekian presentasi tentang kedudukan batik di Indonesia. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi memudahnya batik di Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi modernnya batik di Indonesia. Nomor 1. Perkembangan teknologi yang sangat pesat. Di zaman sekarang itu banyak kaum-kaum muda yang sering memanfaatkan HP, gadget, smartphone, laptop, dan lain sebagainya. Sedikit di antara mereka itu yang mengetahui bagaimana cara membatik, itu sangat sedikit. Yang kedua, kurangnya penghargaan terhadap seniman, maksudnya pengrajin batik. Batik adalah sebuah karya seni yang pada setiap motif batik itu mengandung makna tertentu. Maka wajarlah bagi orang yang sebagai pengrajin batik itu dianggap sebagai seniman. Yang ketiga, kurangnya kesadaran akan adanya kebudayaan batik. Masyarakat Indonesia memang suka membanggakan betapa bangsa Indonesia ini memiliki budaya dan seni karya yang besar. Namun kita lihat dalam prakteknya mereka itu bangganya itu hanya dalam bibir saja, tidak dibuktikan secara tindakan. Yang keempat, kurangnya peran dari pemerintah. Pemerintah itu jarang memperhatikan terkait dengan batik itu. Dalam pelestarian batik sebagai budaya Indonesia, seluruh warga Indonesia sejatinya itu memiliki peran yang sangat penting. Tapi peran yang cukup bisa menopang atau melestarikan batik itu ya dari kalangan pemerintah. Seperti halnya pemerintah memodali untuk pembuatan batik seperti itu. Yang kelima, tingkat kreativitas pengrajin yang rendah.
para pengrajin itu banyak sekali yang monoton. Katakanlah seperti halnya sarung batik itu ya. Katakanlah itu yang laku hanya sarung batik. Kemudian para pengrajin yang lain itu meniru usaha seperti sarung batik tersebut. Tidak mau membuat berkreatif sendiri. Seperti itu, yang mana itu juga termasuk yang dapat menyebabkan mudarnya batik di Indonesia. Yang terakhir, budaya barat yang bebas keluar masuk. Contoh kecil saja, banyak dari kalangan muda itu yang sedikit sekali suka batik, bahkan mereka tertarik dengan pakaian-pakaian dari barat itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam artian mereka itu berpakaian tidak menyaring, Mas. Budaya barat yang masuk itu tidak mereka saring. Jadi mereka bebas, sampai-sampai mereka melupakan tradisi, melupakan budaya Indonesia seperti halnya batik tersebut. C. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan batik. 1. Menumbuhkan kesadaran kebudayaan. Adalah tugas kita bersama untuk meningkatkan kesadaran budaya dan kesadaran sejarah pada masyarakat luas. Adanya kesadaran budaya ditandai oleh: pertama, pengetahuan akan adanya berbagai budaya, suku bangsa yang masing-masing mempunyai jati diri beserta keunggulan-keunggulannya. Kedua, sikap terbuka untuk menghargai dan berusaha memahami kebudayaan suku-suku bangsa di luar suku bangsanya sendiri. Dengan kata lain, kesediaan untuk saling kenal. Ketiga, pengetahuan akan adanya berbagai riwayat perkembangan budaya di berbagai tahap masa silam. Dan keempat, pengertian bahwa di samping merawat dan mengembangkan unsur-unsur warisan budaya, kita sebagai bangsa Indonesia yang bersatu juga sedang memperkembangkan sebuah kebudayaan baru, yaitu kebudayaan nasional, yang dapat mengambil sumber dari manapun, yaitu dari warisan budaya kita sendiri maupun dari unsur budaya asing yang dianggap dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa. 2. Menumbuhkan rasa cinta batik dengan cara persuasi. Banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap batik dengan cara persuasi. Yang pertama, dengan melakukan promosi ke berbagai media pemberitaan, melalui media massa, koran, radio, televisi, atau melalui akun media sosial. Kedua, mengadakan sebuah event seperti seminar, pameran, bazar. Event semacam itu akan menarik banyak sekali perhatian dari segala kalangan apabila dipromosikan dengan baik. Dengan mengadakan event juga mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat, terutama para pengrajin batik, sehingga mereka dapat berbagi pengalaman atau berbagi pengetahuan dalam membatik. 3. Meningkatkan peran pemerintah. Peran pemerintah di sini sangat diperlukan dalam melestarikan batik sebagai identitas nasional. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk ikut andil dalam melestarikan batik: memberikan modal pinjaman, pelatihan batik, dan informing atau penjelasan. 4. Memanfaatkan teknologi. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi di dunia khususnya Indonesia, masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut. Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tidak mampu mengikutinya. Para pengrajin batik juga dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi supaya mampu mengembangkan usaha batik mereka. 5. Menghargai batik. Sebuah penghargaan dan kebanggaan tentu tidak hanya terucap di bibir saja, tetapi butuh tindakan yang nyata. Tidak perlu membeli batik yang mahal jika kita tidak mempunyai uang. Kita bisa ikut berkarya dalam membatik, misalnya memberi ide-ide mengenai desain batik, mempromosikan batik, dan lain-lain. 6. Diplomasi budaya. Dalam pengembangan budaya di Indonesia, terutama budaya batik, diperlukan adanya suatu diplomasi budaya atau pengenalan budaya untuk mencegah budaya kita diklaim oleh negara lain. Diplomasi budaya yang efektif harus pula ditunjang secara meyakinkan oleh perkembangan dalam negeri sendiri terlebih dahulu. Di samping ini, diplomasi budaya
tidak hanya melalui jalur seni. Jalur ilmu pengetahuan tidak kalah pentingnya. Malahan jika ilmuwan Indonesia dapat menampilkan kekreatifan yang istimewa bermutu tinggi di bidang apa saja, pastilah hal ini akan tambah mempercantik citra Indonesia di mata dunia.